Pertama, aborsi itu diatur di dalam KUHP, ya, disebut abortus provocatus criminalis, ya. Itu perbuatan aborsi yang dilarang. Tetapi ada juga pengecualian, yaitu di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Itu ada kompensasi, yaitu bagi mereka yang korban perkosaan atau indikasi penyakit, ya, penyakit turunan atau penyakit bawaan. Itu juga kompensasi dari atau pengecualian oleh Undang-Undang Kesehatan. Jadi dengan pertimbangan kesehatan sebenarnya aborsi bisa dilakukan. Tetapi yang aborsi yang dilarang oleh undang-undang adalah diatur oleh KUHP, ya, dari pasal 209, kemudian 341, 342, 343, 346, 347, 348 dan 349. Nah, polanya yang pertama, polanya adalah wanita yang menyuruh menggugurkan atau wanita menyuruh dokter atau bidan atau tenaga kesehatan untuk menggugurkan, ya, mengobati yang akibatnya gugur. Ancaman hukumannya itu antara 4 tahun sampai 9 tahun, ya, menggugurkan itu. Kalau kemudian menimbulkan kematian, ya, bagi kalau bahkan kalau sudah menjadi anak itu, ya, begitu lahir kemudian sengaja umpamanya dimatikan, ya, itu antara 9 tahun sampai 12 tahun. Nah, tetapi ada juga ancaman untuk para pelakunya, yaitu dokter, bidan atau tenaga kesehatan, ya. Bagi tenaga kesehatan yang tanpa persetujuan dia menggugurkan, itu yang agak tinggi, ancaman hukumannya 12 tahun. Bahkan kalau menyebabkan kematian wanita bisa 15 tahun. Nah, untuk mereka yang mendapatkan persetujuan dari wanita yang akan menggugurkan itu bisa diancam hukuman 5 tahun. Tapi kalau meskipun mendapat persetujuan wanitanya meninggal dunia, itu bisa di 7 tahun. Nah, bahkan kalau yang melakukan itu adalah dokter, tenaga kesehatan atau tabib, ya, ancaman hukumannya ditambah sepertiga. Jadi 7 tahun ditambah sepertiga. Nah, itu yang ancaman-ancaman hukumannya. Nah, pengecualian oleh Undang-Undang Kesehatan tadi adalah karena faktor kesehatan, ya, faktor penyakit turunan atau karena terjadinya kehamilan karena perkosaan. Nah, sekarang faktor mengapa ini terus terjadi, kalau menurut saya ada beberapa faktor. Yang pertama, saya kira ancaman hukumannya meskipun aborsi, ya, itu terutama yang abortus provocatus criminalis, ya, itu yang karena kejahatan, ya, aborsi yang melakukan kejahatan, itu ancaman hukumannya tidak lebih dari 9 tahun gitu, ya, 9 tahun. Bahkan kalau biasanya kan yang aborsi itu tidak meninggal, kalau yang meninggal itu maksimal 15 tahun, itu jarang terjadi, ya. Nah, itu yang pertama, ancaman hukuman yang menyebabkan orang tidak takut untuk melakukan itu. Yang kedua, yaitu faktor psikologi, yaitu kehamilan yang tidak diharapkan, ya. Apakah itu karena kesadaran sendiri, terutama karena kesadaran, karena faktor ekonomi juga, umpamanya kalau tambah anak menjadi beban ekonomi juga dan sebagainya. Yang lain adalah faktor sosial, ya, yaitu karena penyakit turunan. Nah, penyakit turunan atau faktor perkosaan tadi, atau kehamilan karena hubungan gelap antar keluarga, incest, ya, saudara kandung dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi faktor kenapa aborsi banyak. Tapi yang paling tinggi adalah faktor ekonomi. Kenapa berulang terus gitu seperti ini perkara ini? Karena faktor ekonomi. Meskipun umpamanya di dalam KUHP itu bagi mereka yang memanfaatkan itu sebagai mata pencaharian, hukumannya ditambah sepertiga. Umpamanya 4 tahun tambah sepertiganya, 7 tahun tambah sepertiganya, atau 9 tahun tambah, yang paling tinggi 9 tahun tambah sepertiga. Nah, itu, tapi dalam kenyataannya penerapan hukuman itu biasanya tidak lebih dari 3 tahun.
ya, apa vonis-vonis yang berlaku. Nah ini saya kira juga harus menjadi suatu pemikiran ya ke depan bagi para hakim untuk penjeraan juga gitu, artinya supaya aborsi itu tidak dilakukan berulang-ulang. Nah, faktor ekonomi itu yaitu karena ongkos atau biaya aborsi itu sebenarnya secara resmi ada 7 jutaan gitu ya, antara 7 jutaan. Tapi mungkin yang terjadi aborsi yang dilakukan secara gelap gitu ya, karena tindakan kriminal ya bisa lebih dari situ ya, bisa mungkin ya 10 juta, 15 juta ya. Tetapi yang 7 juta itu yang karena penyakit ya. Jadi hitungannya sebenarnya resminya kalau di Undang-Undang Kesehatan itu 650.000, tapi mungkin karena ada biaya-biaya yang lain ya menjadi maksimal itu 10 juta kalau itu dilakukan secara resmi. Tapi yang ilegal yang dilakukan secara dengan motif mencari uang itu sampai minimal 7 juta. Minimal bisa lebih dari itu, mungkin sampai 10-15 juta ya. Dan saya kira itu juga yang menjadi faktor kenapa kasus-kasus seperti ini selalu berulang.